kredit sebenarnya. Jadi kumulatif kredit yang tingkat yang di dalam itu yang pakai duit dari pemerintah saja, pakai duit DW bisa Pak. Nilai yang penting deh, nanti bisa menambah kumulatif kredit. Niku panjenengan sedoyo bisa dapat Makasih Mas, saya Nyun sewu Pak, nyun sewu ya. Oke, Pak. Ya, Sekarang bisa lanjut Pak Herpandi lagi Pak. Silakan Pak Herpandi. Bisa saya share screen, Prof? Punya habis itu Oke, bisa kelihatan semuanya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Herpandi. Oke, hari ini kita akan lanjut ke pertemuan 13 di mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana di materinya ini yaitu tentang learning, di mana learning itu di dalamnya ada algoritma Bayes dan neural network. Nanti di sini Bayesnya kita gunakan untuk klasifikasi, sedangkan untuk neural networknya untuk deteksi. Oke, tujuan kita di mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab, bukan hanya itu, tapi teman-teman nanti mampu menjelaskan, menganalisis, merancang, dan juga melakukan implementasi pada algoritma yang sudah dipelajari. Oke, sebelum kita mulai mungkin bisa diisi dulu untuk post-testnya. Oke, terima kasih sudah diisi. Kita lanjut ke apa sih itu Bayes. Jadi Bayes itu merupakan klasifikasi, sebenarnya klasifikasi atau algoritma ini algoritma sudah lama, cuma masih dipakai untuk data-data yang sederhana. Jadi yaitu merupakan probabilistik klasifikasi. Jadi kalau teman-teman di pertemuan sebelumnya, di situ saya sudah jelasin bahwa di dalam AI, di dalam kecerdasan buatan itu terbagi dua, yaitu supervised sama unsupervised. Nah, untuk Bayes ini kenanya dia masuknya di supervised learning atau pembelajaran terbimbing. Jadi kita butuh satu data yang memiliki label. Nah, nanti misalnya ada mau mengklasifikasi mahasiswa lulus tepat waktu. Nah, labelnya itu lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Sedangkan untuk atributnya atau data pendukung untuk label itu, kelas itu, ya usia, semester, nilai IPK, nilai semesternya berapa, dan lain-lainnya. Oke, di sini contoh lainnya seperti deteksi spam, klasifikasi dokumen, sistem rekomendasi, dan bisa dilakukan di dunia medis juga. Jadi kalau di sini prinsip kerjanya ada 3, kita harus menghitung periodnya berapa, like hot, dan test periodnya. Oke, kita lanjut ke algoritmanya atau teorinya. Di sini kita mungkin agak lebih ke implementasi nanti, gimana caranya penerapannya dalam code, dan implementasi nyatanya bagaimana, dan papernya itu nanti perkembangannya bagaimana. Oke, di sini ada probabilistik, terus ditentukan oleh apa, adalah code yang seperti yang saya jelasin tadi. Oke, contohnya, contoh sederhananya di sebelah kanan di situ gimana caranya mengklasifikasi antara kotak, bulatan, sama segitiga. Jadi misalnya kalau di dalam email, misalnya ada kata gratis, itu merupakan spam. Jadi nanti kita bisa memprediksi berdasarkan seberapa sering email itu terdapat kata gratis seperti itu. Oke, ini kita masuk ke studi kasus. Mungkin sebelum kita masuk ke studi kasus, ada yang mau bertanya, teman-teman? Bapak izin bertanya. Silakan. Untuk apa namanya menjauhkan diri dari spam itu gimana ya Pak? Oh ya, biasanya kan menjauhkan dari spam kalau misalnya udah pakai Gmail itu sudah menerapkan suatu algoritma di dalamnya, yaitu algoritma yang cukup bagus ya. Seharusnya yang otomatis masuk ke dalam spam. Nah, ke dalam spam biasanya ada beberapa kata yang ambigu atau sudah dilatih, misalnya seperti yang saya bilang ada gratis atau promosi, itu langsung masuk ke spam. Jadi jadi teman-teman di sini tidak usah khawatir. Sebenarnya fiturnya di email itu udah bagus. Kadang juga karena algoritma itu dilatih based on data, tergantung datanya. Nah, kadang juga ada beberapa kasus email yang benar bukan spam itu masuk ke situ karena tulisan kita itu mengarah ke sana. Seperti itu. Jelas? Jelas Jelas? Pak, Oke, terima terima kasih. kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada contoh studi kasus ya, gimana kita menentukan apakah hari itu kita mau bermain atau tidak. Di sini ada datasetnya seperti kita lihat, di outlooknya ada sunny, temperaturnya hot, commodity winnya, dan kita kelas akan ditentukan di masa yang mendatang, misalnya esok hari, atau apakah kita bisa bermain atau tidak. Seperti itu. Nah, ketentuannya gimana? Pertama kita harus training data dulu. Training datanya berdasarkan dari data yang tadi, yang ini. Gimana caranya? Kita harus calculate atau menghitung dulu probabilitasnya berapa. Setelah itu kita hitung like hotnya. Setelah itu kita bisa dapat probability-nya. Probability itu nanti akan membentuk suatu rumus yang di dalamnya sudah ada berdasarkan dari data ini, sudah ada rumusnya. Nanti kita tinggal masukkan data baru di bagian ini. Misalnya hari ini tuh outlooknya, kalau data barunya misalnya kita mau nentuin hari ini main atau enggak. Misalnya hari ini saya outlooknya overcast dan temperaturnya mild dan humidity-nya high, nanti kita bisa akan prediksi, nanti sistem akan mengeluarkan hasil kita akan main atau tidak, seperti itu. Oke, karena kita perlu sebenarnya untuk memahami algoritmanya dengan melakukan perhitungan manual dulu sebelum masuk ke implementasi di dalam code. Nah, perhitungan manualnya seperti ini, seperti tadi saya jelaskan, hitung period, like hot, nanti keluar hasilnya, oh kita nggak bisa main hari ini. Gitu. Oke, ini untuk kodenya, ini kode sederhana ya, untuk pemahaman algoritma dasar. Nanti di sini kita siapin datasetnya, di sini ada seperti kita perlu labelnya noise, dan di sini ininya atributnya kita buat rumus probability-nya di convert di dalam code di sini. Terus kita hitung periodnya berdasarkan dari rumus tadi, kita harus bisa convert rumus yang tadi, terus kita prediksi. Nah, akan tetapi ini kan versi manual. Sudah ada beberapa yang menggunakan library. Yang menggunakan library itu artinya peneliti-peneliti di sana sudah membuat suatu code yang bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kita tinggal panggil di bagian ini. Jadi kita tinggal panggil, nanti dia akan keluar. Tapi tentunya kita harus training data dulu untuk bentuk satu model gitu. Biar kita bisa masukkan data baru dan nanti bisa kita prediksi apakah hari ini bisa main atau tidak. Pakai R bisa nggak itu Pak? Maaf? Pakai R bisa nggak itu Pak? Pakai R juga bisa. Cuma ini kita, kalau R itu biasanya orang statistik atau orang bisnis bisa pakai itu karena dia memang nggak kuat. Kalau kita di bidang informatika, kita harus mendevelopnya dari nol. Karena kalau R itu dia agak susah untuk memodifikasi bagian ini.
Oke, kita perlu modifikasi bagian model ini nih, rumus ini. Kalau untuk mau dipublish ke paper high impact factor atau di paper-paper besar internasional, kita harus bisa memodifikasi ini. Tapi kalau untuk pengguna kita hanya butuh R. Ada juga yang bagus daripada R yang cuma drag and drop kalau nggak salah, data miner atau apa gitu, lupa saya. Jelas? Makasih Pak. Oke, thank you. Oke, itu tadi udah diketik ya ininya, kodenya ya. Oke, kita langsung masuk ke rangkuman. Ini rangkumannya sudah saya jelasin yang tadi. Cuma dia ada beberapa kelemahan. Ya kita tahu kalau algoritma lama ya cepat, nggak high, tapi untuk data-data yang banyak dan agak banyak redundannya itu dia agak susah gitu. Jadi di sini jelasin tidak cocok dengan kolerasi antar fitur yang tinggi. Jadi kalau misalnya banyak datanya yang berbeda-beda, apalagi variasinya berbeda, itu nggak cocok ya. Jadi kita butuh algoritma yang agak bagus seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tugas dalam kelas. Di sini misalnya ada pertanyaan klasifikasi menggunakan Connecting Bayes untuk keputusan apakah kita harus membeli komputer atau tidak. Nah, ini datasetnya silakan lakukan seperti yang tadi. Di sini soalnya ada 3, dihitung manual, terus cobaan dan analisis, terus implementasi. Oke, terima kasih sudah dikerjakan. Nah, untuk assignment-nya, untuk kodenya nanti bisa di-upload di sini ya, di Edpuzzle, dan kuisnya di Wygroup. Oke, sebelum kita ke neural network, ada yang dipertanyakan untuk NetBayes-nya? Oke, saya rasa sudah paham ya. Paham, Oke, Pak? oke, thank you. Kita ke neural network sebentar, ini saya stop share dulu. Saya share ke sini. Oke, bisa kelihatan ya, Pak? Tanya dikit Pak. Oke, silakan. Ini bisa buat robot nggak Pak ya? Tergantung ini Pak, tergantung algoritma Pak. Kalau misalnya robot itu untuk saat ini dia pakainya reinforcement learning. Kalau reinforcement learning itu kita nggak punya dataset. Kalau misalnya supervised, unsupervised kita harus butuh dataset. Dataset itu misalnya apa ya contohnya? Misalnya kayak mau prediksi data nasabah itu bakalan lancar atau tidak. Nah, kita kan butuh data nasabah yang sebelumnya. Nah, kalau untuk robot itu kita tidak bisa menggunakan itu karena lingkungan kan berubah-ubah. Kalau kita cuma set dia lingkungan kita cuma kasih dia data misalnya lingkungan hutan. Nah, dia cuma tahu bergeraknya di bagian hutan aja dan melakukan aktivitas di hutan. Tapi ketika dia dikasih di perkotaan nanti dia bingung. Makanya kita butuh suatu algoritma yang lain. Nah, itu namanya bidangnya itu reinforcement learning. Dia belajar berdasarkan dari data yang saat ini gitu. Tapi memang banyak kesalahan di awal-awal. Ya kayak anak yang lagi jalan gitu. Jalannya jatuh-jatuh dulu, semakin lama makin bagus. Seperti itu jelas. Terima kasih. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. itu teori probability itu, ya, itu diderivatifkan menjadi apa Pak fungsinya? Rumus-rumus probability itu. Oh, maaf. Bentar ya, Pak. Ini kita balik lagi ke sini. Ke Teori sini. probability. Oke, yang ini apa ya? Ya, yang itu nanti menjadi apa itu? Bentar. Di bagian sini, Pak ya? Ya. Nah, kalau dilihat dari mana ya? Sorry. Nah, dari sini kalau Bapak lihat di mail spam sebesar mungkin kata-kata gratis kan. Nah, nanti dilihat seberapa besar kemungkinan kata-kata itu muncul di dalam semua dataset gitu, Pak. Sederhananya kayak gitu. Cuma ini dihitung probabilistiknya aja, Pak. Gitu. Oke, karena kita lanjut ke materi berikutnya, Pak. Mungkin Ya, silakan. oke. Ini ya. Oke, untuk materi yang neural network saya langsung ke berdasarkan dari paper ya landasannya. Nah, di sini kita ada outline-nya. Oke, background-nya kita butuh suatu teknologi untuk mendukung masalah keamanan di sini. Misalnya case study-nya di sini rekognisi atau mendeteksi nomor plat ya. Tapi di sini ada 3, yaitu klasifikasinya menggunakan CNN, deteksinya menggunakan YOLO, dan ada campurannya. Menggunakan image processing gimana caranya untuk deteksi dan mengkolaborasi antara YOLO-nya sama CNN. Oke, di sini challenge-nya beberapa misalnya kondisi cahaya yang berbeda, terus kecepatan dari motor itu sangat susah untuk dideteksi nanti untuk platnya. Jadi kita butuh teknologi yang terbaru untuk mendukung aplikasi ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan tentunya kita harus kita harus menyiapkan dataset. Kita harus bisa download ke ini yang sudah datasetnya itu disebutnya public. Nanti kalau teman-teman bisa klik ini, nanti dia bakalan ini nggak bisa share screen kedua. Oke, share screen kedua. Oke, nanti dia bakalan ngarah ke Google. Ini dataset public yang bisa di-download. Nanti teman-teman bisa download. Nah, bentuknya tuh kayak gini datasetnya. Jadi emang penelitian ini khusus ke plat motor Indonesia, nanti bisa dideteksi gitu. Oke. Nah, setelah download, jangan lupa untuk tahap berikutnya dilakukan anotasi. Anotasi itu nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kita anotasi manual dibentuk segi 4 biar algoritmanya paham bahwa hanya yang berbentuk kotak dan ada tulisannya backgroundnya hitam yang merupakan plat seperti itu. Bisa dikontrol. Nah, di aksesnya atau melakukan anotasi silakan, saya sudah siapin di link sini. Dan tahap berikutnya yaitu kita harus create datasetnya. Setelah create datasetnya lalu kita melakukan training data menggunakan YOLO. Jadi YOLO di sini nanti untuk deteksi. Jadi kita training data, kodenya singkat seperti ini aja, tapi ada beberapa requirement untuk manggilnya nanti. Nah, di e-learning atau di Siakat itu saya udah upload tutorialnya step by step-nya. Oke, ini informasi device-nya. Nah, ini hasilnya kalau bisa lihat F1 code-nya sama recall-nya. Nah, ini akurasinya kalau kita bisa lihat akurasinya training class. Ini akurasinya matrik MAP-nya kita bisa lihat di atas 68 ya. Nah, setelah itu, hasilnya nanti kalau misalnya kita jalankan, kalau kita habis jalankan, sebenarnya merah ini nggak ada. Yang merah ini terbentuk dari algoritma yang kita sudah buat. Algoritma yang kita sudah buat nanti akan ada akurasinya. Oke, karena mungkin tinggal 2 detik, 2 menit, mungkin saya agak percepat sedikit.
Oke, nanti selanjutnya kita training CNN-nya. CNN-nya itu sebenarnya untuk klasifikasi huruf. Nah, huruf tadi plat kan kita butuh terjemahin ke dalam bahasa manusia kan. Yang ini gimana caranya ini membentuk H nanti yang diketahui oleh si mesin bahwa ini H. Karena ini kan cuma image. Si mesin itu nggak tahu. Kita butuh training. Ini datasetnya yang kita harus training. Setelah kita training, datanya kayak gini, nanti hasil akhirnya ini step-step aplikasinya. Ini hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Anda bisa lihat ini gabungan dari keduanya. Ini ada deteksi dan deteksi huruf. Oke, untuk papernya di sini udah publish. Nah, untuk bahan-bahan untuk persiapan kalian untuk tugas akhir, silakan beberapa contoh di sini. Beberapa contoh di sini bisa diakses. Untuk papernya di sini juga sebagai bahan kalian tugas akhir karena kan kalian sudah semester 5 sama udah semester 5 dan ada semester 7 juga ya. Silakan kalian harus consider tentang ini kalian tugas akhir kalian. Sebentar. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin teman-teman bisa isi dulu post testnya. Oke, karena teman-teman sudah isi post test, terima kasih atas perhatian hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sedikit komentar buat teman kita. Boleh, Prof? Seperti yang saya sampaikan, betul sudah dijalankan, yaitu walaupun dikejar waktu. Tapi kalau seandainya teman-teman ada materi yang dikejar waktu sungguhnya barang penting dan menarik, biarkan aja gitu harusnya. Tapi kalau yang barusan disampaikan ini tentang artificial intelligence yang diprogram oleh manusia, pada akhirnya teman kita ini membutuhkan bahasa manusia juga akhirnya di ujungnya. Dari situ sesungguhnya harus ada yang bisa ditarik. Setinggi-tingginya teknologi seperti itu kembalinya ke manusia. Jadi situ. Jadi kita tidak usah berkecil hati bagi mereka yang tidak menguasai itu. Menguasai teknologi informatika yang terbarukan dan terbaru dan yang akan datang dari Finlandia sudah kembali tidak boleh memakai tidak boleh. Harus kembali ke alam karena mereka jauh lebih gampang ingat di alam di pikiran daripada di situ. Nah gitu. Itu orang lain sudah mendahului. Orang lain itu orang Finlandia memakai ajaran Ki Hajar Dewantara. Sudah sukses masuk di teknologi. Akhirnya dia kecewa, kembali kepada alam. Jadi saudaraku sekalian, hanya yang jelas kunci yang bisa kita ambil, wajib suka atau tidak suka para dosen muda ini yang ada di hadapan saya. Kelihatannya bahasa Inggris itu bahasa internasional yang harus aplikatif, harus dipakai. Belajar terus tapi nggak usah khawatir kalau salah. Jokowi aja bahasa Inggrisnya kan seperti itu, berani masuk ke tingkat internasional. Masa bodoh gitu orang yang dengar salah dan sebagainya. Gue gitu dan kata dia apa yang gue pikirin, nah itu saja asal pokoknya tapi jangan sampai seperti dia tuh salah juga nggak ada urusan. Tapi kalau kita kan sebagai dosen yang pentingnya pokoknya aja. Saya sendiri tidak termasuk yang itu, tidak termasuk orang yang pandai, jadi sehingga saya membutuhkan banyak kamus. Karena itu teman-teman supaya maju dalam artian sudah S2 semua segera masuk S3 dan segera memasuki masa depan yang tidak penuh dengan kepastian dan tidak ada kepastian apapun juga yang ditawarkan kepada kita. Hanya satu-satunya yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman, ada yang non-muslim nggak di sini? Ada yang non-muslim? Kalau tidak ada ya syukur, alhamdulillah kita ikut aja apa yang diajarkan oleh tadi yang disampaikan oleh UHAMKA. Di sana ada garis merah yang jelas visinya, ke depannya mau jadi apa. Kalau ke depan itu bukan hanya ke depan today ya, bukan hari ini di sini bukan, tapi wala akhiratu khairul laka minal ula. Di akhir itu barisan di mana bendera kita berbaris bersama siapa yang akan memberi syafaat. Di sini sebentar, duitnya seberapa? Kalau punya utang segera bayar. Kalau di akhirat nanti dari mana kita ada duit? Mau bayar dengan apa? Kalau ada duitnya, katakan, mohon diikhlaskan. Gede amat yang utangnya. Yang ada punya ini boleh terima enggak? Nah gitu. Itu pengalaman saya setelah umur saya seperti ini. Dan di ujung umur seperti ini saya selesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan utang itu. Utang ucapan, utang dana dan sebagainya. Kalau memang tidak tercapai dan yang tidak sampai itu kita mohon direlakan. Kalau tidak direlakan dicicil. Lantaran masa depan tidak ada. Yang namanya uang tidak ada hitungan ini semua. Bukan sia-sia. Pada saat ini dibutuh. Tapi nanti ke depan apa yang bakal terjadi? Itu yang perlu diingatkan. Jadi apakah itu dari program seperti itu sudah bisa memprogramkan calon suami yang terbaik dengan indikator-indikator seperti ini sehingga dia cocok dan membahagiakan masa depan saya? Sampai ke situ enggak? Tuh, Pak Irfandi. Harusnya ke situ. Nah, itu pikiran kita baru. Dicoba dulu. Nah, kalau kata saya orang Sunda bahwa mertua yang terbaik itu mempunyai tanda sebagai berikut. Tapi dipindahkan dulu ke bahasa teknologi. Silakan Pak Irfandi pindahkan. Bahwa mertua yang baik itu yang lemah, manancik. Coba. Ada berapa orang sudah di sini yang ada? Kalau itu mertua yang Pak butuh modal gitu. Yang enggak boleh itu mertua itu tanggal muda tuh, cik, yang mana itu serutunya, mana itu ini, nah itu yang nggak boleh. Coba itu diganti dengan bahasa teknologi, dibikin dalam satu program, masuklah calon mertua yang membahagiakan, yang menyenangkan menantu, kan artinya ya, yang lebah manancik. Kalimatnya pendek, tapi coba kalau dibikin kalimat dalam program, waduh, menjadi menarik. Ternyata ujungnya yang lebah manancik, itu. Nah, yang itu dipindahkan ke bahasa teknologi, nah gitu dong. Kalau bahasa teknologi ke sini banyak kan, gitu. Ini harus, jangan hebat di teknologi tapi nggak bisa menerjemahkan bahasa sederhana yang udah hidup di sini puluh ratusan tahun gitu. Kalau kata saya, gitu, masa depan. Siapa tahu Pak Irfandi ini membawa satu temuan baru. Amin, Prof. Jangan khawatir. Allah tuh memberi kepintaran itu langsung kepada individu melalui hatinya. Pak Asep nggak bohong itu. Doain Prof, tahun ini saya bisa lulus Prof S3 Prof di Korea. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya ingin menganalogikan. Analogi lagi kembali. 8 orang teman Habibie, orang yang paling pintar 2 adalah orang Yahudi, tetapi semuanya hanya satu yang bisa bikin pesawat, Habibie. Orang semua seni rupa berkata bahwa siapa yang menciptakan prototipe helikopter? Katanya Picasso. Hanya lihat lewat lukisan, coret, seperti gambar helikopter. Nah, padahal yang kita perlukan dari helikopter itu beranalogi yang namanya di helicopter thinking. Jadi berpikir cara helikopter. Helikopter bisa melihat kebanyakan juru. Itu sudah di sini. Tapi coba kalau naik F-16, hanya satu di angkasa dan mungkin nggak kelihatan bawahnya itu nggak tahu. Untuk membom satu tempat hanya belajar dari teknologi yang ada, di mana letak suatu tempat yang akan dibom, baru tarik di situ. Situ berbagai pengetahuan dicampurkan jadi satu sehingga orang nembak dari Iran sehingga jatuh di Tel Aviv dapat ngitung tuh berapa banyak kecepatan angin yang akan mengganggu kecepatan rudal dari sini ke sana. Itu perpaduan daripada berbagai teknologi jadilah satu. Ujungnya apa? Mencapai tujuan. Itu. Nah, jadi tujuan teman-teman. Kalau saya sudah ada tujuan teman-teman, tujuannya sudah selesai teaching ini, segera mengerjakan tugas akhir, kemudian segera kembali kepada pekerjaan rutin. Tapi harus ingat sekali lagi pesan saya sesuai dengan pengalaman umur saya bahwa apa yang didapatkan sekarang itu hanya sebentar. Berapa kepandaian yang harus kita peroleh? Banyak, tapi bukan sekarang sekaligus. Nanti kalau sudah selesai terima sertifikatnya, dipelajari lagi. Oh ini teh ini, oh ini teh adalah ini, gitu. Boleh saudara kontak kepada saya yang berkaitan. Oh ini etika ini, gitu. Oh ini tentang berbagai hal yang ditawarkan di sini, tidak akan bisa dijawabkan sebentar secara tertulis. Tatap mukanya tidak cukup.
Sekali lagi, orang yang bisa cerdas dan pandai itu, satu adalah memiliki guru yang hebat, nomor kedua waktunya lama, nomor ketiga biayanya besar. Bukan kata saya, itu kata Al-Ghazali gitu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita kembali sekarang kepada kerjaan kita. Silahkan lanjut. Beri bulatkan pada angka 5 menit ya supaya gampang hitungnya. Sahe ayeuna. Silakan Ibu Fitri lagi ya. Ya, Ibu Fitri betul. Ibu Fitri. Silakan Bu. Ya, baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Izin ke toilet dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.